Oke, kita lanjut lagi ke kabar-kabar, masih tetap di topik utama kita, yaitu tentang pembahasan kabar Rohingya. Nah, di video kali ini ada yang menarik untuk kita bahas. Sebenarnya di video yang lewat pun sudah pernah dibahas, cuma ini ada kabar terbaru lagi karena kemarin ada pemotongan dana uang makan untuk Rohingya yang ada di Bangladesh. Dan apa hubungannya dengan yang ada di Indonesia? Sekarang ada kenaikan jatah uang makan dari PBB untuk para pengungsi Rohingya. Alangkah enaknya. Namun sebelumnya saya ingatkan, untuk tombol subscribe-nya silakan dicek masih merah ataukah sudah menjadi hitam. Karena yang hitam berarti Anda sudah subscribe, dan saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Karena subscribe dari kalian itulah sebagai penyemangat kami untuk terus menyuarakan tentang Rohingya. Dan berikan komentar-komentar yang positif agar kami juga tetap merasa semangat dan merasa didukung oleh netizen-netizen semua, dan kami tetap semangat terus dan terus untuk menyuarakan kasus Rohingya. Saya infokan kembali untuk seluruh subscriber saya, di akhir bulan Februari saya akan membagikan 10 paket kopi Lampung asli untuk 10 subscriber saya, dipilih secara acak, tidak dikenakan biaya, tidak dipungut biaya ongkir dan lain sebagainya. Tinggal terima saja paketnya nanti di akhir bulan Februari, khusus untuk 10 orang yang ada di komentar saya pilih. Oke, kita lanjut ke pembahasan kita yang utama, yaitu tentang jatah uang makan untuk Rohingya. Kabarnya uang makan untuk Rohingya sekarang dinaikkan lagi menjadi 10 dolar. Yang kemarin sempat dipotong karena tidak adanya relawan yang membantu untuk jatah uang makan mereka. Akhirnya PBB memotong sepertiga ya. Sepertiga itu seberapa sih? Kalau informasinya itu kan sepertiga. Itu jadi sekitar 80.000. Nah, itu per hari jatah uang makan, dan sekarang naik lagi menjadi 10 dolar. 10 dolar kalau sekarang kita hitung, kita rupiahkan menjadi sekitar 155.000 atau 156.000 ya kalau nggak salah. Karena 15.500 apa 15.600 untuk hari ini. Nah, itu jika kita hitung-hitung dengan jumlah uang segitu, dalam satu bulan satu orang mereka itu mendapatkan gaji 4.500.000 sekian atau 4.550.000 lah, kurang lebihnya segitu. Itu untuk satu orang pengungsi Rohingya. Nah, sekarang pikir guru honor Indonesia berapa gajinya? Ayo bandingkan coba dengan pengangguran sukses ini. Pengangguran sukses, pengangguran banyak gaji. Ini orang sukses Rohingya ini, tanpa kerja, tanpa banting tulang, cuma makan tidur, makan dikasih, gaji dikasih. Mulia sekali hidupnya ya. Dengan cuma makan tidur, mereka satu orang dapat gaji 4.500.000. Lah kita orang Indonesia untuk mendapatkan gaji 4.500.000, ya pontang panting kelasnya petani seperti saya. Itu gaji saya 3 bulan mungkin baru dapat segitu. Dan mereka dibiayai atau digaji oleh PBB yang melalui UNHCR. Katanya seperti itu. Tapi apa kabar yang di Indonesia? Itu berita untuk Bangladesh. Apa kabar yang di Indonesia? Ada nggak jatahnya segitu dari UNHCR untuk para pengungsi? Atau jangan-jangan dari PBB dikasih ke bawahannya yaitu UNHCR, tidak sampai lagi ke para pengungsi, dan pengungsi dibiayai oleh Pemda Aceh.
70 orang dalam 1 bulan itu menghabiskan 100 juta. Pemda Aceh sampai kewalahan. Tuh, 1 bulan untuk 70 orang. Berapa tadi? 100 juta. Nah, katanya dengan biaya dari PBB sebesar itu. Ayo, perlu dipertanyakan nih UNHCR-nya ini. Jangan-jangan cuma memanfaatkan mereka untuk mendapat gaji buta. Ini bahaya ini. Ini korupsi ini. Nah, bagaimana kalau kita warga negara Indonesia yang kekurangan, kita minta kartu dari UNHCR, minta gelang warna kuning ke UNHCR untuk mendapatkan gaji 4.500.000 dari UNHCR atau dari PBB. Kira-kira kita dikasih enggak ya? Terus kalau nggak dikasih, berarti PBB hanya memihak kepada para Rohingya doang dong. Nggak memihak ke warga negara lain dong yang kekurangan, yang sengsara, yang hidupnya masih ya serba kurang gitu. Kayak rakyat kita kan banyak yang kekurangan, kadang makan aja sehari kita harus kerja, kadang kerja sehari nggak cukup untuk makan sehari. Lalu kalau kita kekurangan seperti itu minta bantuan ke PBB, dikasih apa enggak gitu loh. Dan banyak sekali warga Indonesia yang kekurangan seperti itu, tidak mendapatkan bantuan, apalagi gaji. Enak sekali ya jadi orang Rohingya ya, ngungsi, jadi benalu di negara orang, bikin resah di negara orang, tapi kalian digaji sama PBB. Pantes saja kalian disuruh sama orang Indonesia nggak akan pernah mau, suruh taat ke hukum Indonesia nggak akan pernah mau. Lah anaknya PBB, anaknya UNHCR. PBB tahu sendiri penguasa dunia, lah ini anaknya. Mau jadi apa nanti negara ini kalau terus-terusan bertambah orang-orang Rohingya ini di negeri kita? Ini bukan orang-orang yang kesusahan, ini orang-orang berduit semua mereka. Ketika satu orang mendapatkan 4.500.000, jika mereka punya keluarga jumlahnya ada 4, berapa gaji mereka? Coba bayangkan, berapa gaji mereka? Mereka berdiam diri, makan tidur di Indonesia 2 tahun aja mereka sudah jadi orang kaya. Orang kita diinjek-injek habis nanti. 20 tahun mereka sudah beranak pinak, anaknya jadi jumlahnya 500.000 orang di Indonesia. 500.000 orang dikali 4.500.000, berapa dana untuk mereka? Bisa kebeli Pulau Sumatera. Konyol enggak nih pemerintah, konyol enggak nih kalau enggak segera diatasi nih, bahaya nih ke depan ini. Jadi bisa jadi warga kita dipandang rendah oleh mereka, kaum-kaum pendatang, dan diinjek-injek jadi budak mereka nantinya. Oke, saya ingatkan kembali untuk bulan Februari akhir saya akan membagi 10 paket kopi Lampung untuk subscriber saya. Saya pilih secara acak, tidak dikenakan biaya ongkir dan biaya apapun, tinggal terima paket itu nanti di rumah. Oke, dicek lagi tombol subscribe-nya yang masih warna merah, silahkan diklik biar menjadi hitam, karena yang hitam berarti Anda sudah subscribe. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih karena subscribe dari kalian itu sebagai penyemangat kami untuk terus menyerukan kasus Rohingya. Oke, kita lanjut ke video berikutnya.